Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan tutorial kita tentang Python PyQt5. Kali ini kita akan membahas tentang QPushButton. Kita akan mengenal properti QPushButton dengan bantuan Qt Designer. Kemudian mengenal sinyal dalam QPushButton. Kita akan mempelajari tentang klik, press, release, dan juga toggle. Langsung saja kita buka project dengan Qt Designer. Untuk template dan form kita pilih widget, kemudian kita pilih create. Sekarang kita tambahkan satu button ke dalam form tersebut. Kita drag saja push button ini di bagian sini. Rekan-rekan semuanya, untuk properti kita bisa lihat pada bagian kanan ini. Posisi property editor ini adalah pada push button. Kalau kita klik seperti ini, maka posisi properti berada pada form. Jadi, untuk mengaktifkan propertinya, kita harus klik pada bagian objek yang akan diedit. Kita klik pada push button. Di sini posisi properti berada pada push button. Sekarang kita coba amati rekan-rekan semuanya. Di sini ada objek name. Ini digunakan untuk menentukan objek name. Di sini rekan-rekan bisa menuliskan sesuai dengan keinginan rekan-rekan semuanya. Semisal rekan-rekan ingin mengganti dengan button 1. Objek ini berkaitan dengan kode yang akan kita lakukan pada Python. Kemudian rekan-rekan di sini ada enable. Ini digunakan untuk mengenable atau disable dari button. Di sini adalah posisinya enable. Ketika kita klik, maka di sini rekan-rekan bisa melihat posisi dari button saat ini adalah disable. Kalau kita klik lagi, maka posisinya adalah enable. Oke, sekarang akan kita coba membuat satu button dengan posisi disable. Ini kita double klik. Untuk mengganti tulisannya, di sini akan saya ganti dengan button disable. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita uncheck. Jadi posisinya adalah disable. Sekarang akan kita coba untuk membuat button lagi di sini. Oke, ini kita atur. Untuk object name di sini saya default, kemudian ini posisinya enable. Sekarang kita coba lagi rekan-rekan semuanya. Di sini ada geometri. Silahkan rekan-rekan semuanya mengaturnya sendiri. Ketika kita geser seperti ini, maka rekan-rekan bisa melihat geometrinya berubah. Kita cek lagi. Kita geser, maka geometri ini berubah. Jadi geometri ini adalah di mana posisi dari button ini berada. Tentunya akan lebih efektif ketika kita tidak menggunakan properti, tetapi kita geser seperti ini akan lebih cepat. Tetapi properti geometri ini juga berguna pada kondisi-kondisi tertentu. Semisal rekan-rekan ingin menggeser objek dengan jarak yang cukup kecil. Jadi rekan-rekan bisa menggesernya dengan bantuan properti geometri ini. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini banyak sekali pengaturan yang rekan-rekan bisa gunakan. Sekarang kita ambil contoh, di sini ada font. Oke, di sini kita coba cek pada bold, maka posisi buttonnya akan bold. Kemudian italic, underline, strike out. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini teks dari button tersebut berubah menjadi bold, italic, underline, dan juga strike out. Sekarang coba kita bikin button lagi di sini. Oke, sekarang kita coba untuk kursor. Oke, defaultnya adalah arrow. Rekan-rekan bisa menggantinya di sini. Mau diganti apa? Di sini saya akan mencoba untuk open hand. Oke, diganti open hand. Maka coba kita cek rekan-rekan semuanya, kita preview. Maka rekan-rekan bisa melihat kursornya berubah menjadi open hand. Oke, sekarang kita coba cek di sini. Di sini rekan-rekan bisa melihat ada tooltip. Apa itu tooltip? Oke, sekarang kita coba bikin button lagi. Kemudian teksnya kita ganti. Button dengan tooltip. Oke, seperti ini. Sekarang kita cek di bagian tooltipnya. Oke, kita rubah di sini. Ini tooltipsnya. Oke, sekarang kita preview. Oke, kita arahkan pada buttonnya. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini muncul tooltip. Ini tooltipsnya. Sedangkan button yang di atasnya tidak muncul karena button yang di atasnya tidak kita setting untuk tooltipnya. Oke, sekarang kita coba di bawahnya rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan bisa melihat di sini ada style sheet. Ini digunakan untuk mengatur tampilan dari button tersebut. Coba kita cek di sini rekan-rekan semuanya. Kemudian kita edit di sini. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini ada add resource, ada add gradient, add color, dan juga add font. Di sini saya akan mencoba untuk mengubah colornya. Untuk mengubah color, rekan-rekan bisa klik pada bagian add color ini. Kemudian color apa yang diinginkan. Di sini coba saya akan menggunakan background color.
kemudian saya set menjadi merah seperti ini, kemudian akan saya ganti untuk colornya akan saya ganti putih seperti ini, kita select, kemudian oke, maka rekan-rekan bisa melihat di sini warna dari button sudah sukses kita ganti dengan menjadi warna merah dan fontnya adalah berwarna putih. Oke, ini adalah fungsi dari style sheet yang ada pada properti. Sekarang kita coba cek rekan-rekan semuanya di bagian Q Abstract button ini. Di sini ada teks. Jadi rekan-rekan semuanya untuk mengganti teks, rekan-rekan bisa edit langsung di sini dengan double klik seperti ini, atau rekan-rekan bisa mengeditnya di bagian properti di dalam section Key Abstract button pada bagian teks. Di sini digunakan untuk men-setting iconnya. Dan rekan-rekan semuanya, di sini ada checkable. Oke, sekarang kita akan bikin satu lagi button. Kemudian kita cek pada checkable ini, kita cek. Dan ini adalah posisi ceknya. Sekarang rekan-rekan amati pada button bagian bawah ini, ketika saya cek pada bagian ceknya, maka posisinya buttonnya adalah tercek. Ketika saya ganti, maka posisi buttonnya ini tidak tercek. Coba langsung saja kita preview. Oke, rekan-rekan amati di sini push button bagian bawah sendiri kita cek, maka desainnya tidak kembali ke desain semula karena posisinya adalah check. Ketika saya klik lagi, maka posisinya uncheck. Check, uncheck. Berbeda dengan button yang di atasnya. Di sini ketika kita klik dan mouse saya lepas, maka desainnya akan kembali ke posisi semula. Oke, seperti ini. Karena kenapa? Karena di sini buttonnya adalah checkable, sedangkan yang di atas ini tidak checkable. Untuk mengenal lebih jauh tentang properti yang ada pada button, rekan-rekan bisa coba-coba sendiri di bagian properti ini. Sekarang kita akan melakukan pengkodingan untuk mengetahui sinyal yang ada pada QBoost button. Sebelumnya, kita akan save dulu project ini ke dalam sebuah file UI. Save, kemudian saya akan beri nama dengan button.ui. Kemudian kita save. Kemudian kita buka terminal kita. Kemudian kita convert file UI tadi ke dalam kode Python. Seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, untuk mengkonvert file UI ke dalam Python, rekan-rekan bisa menggunakan PyUIC5. Kemudian di sini ada perbedaan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya kita tidak menggunakan minx. Di sini saya akan menggunakan minx. Ini digunakan agar kode Python langsung bisa dieksekusi. Gunakan minx, kemudian nama filenya. Di sini nama filenya adalah button.ui. Button.ui. Kemudian min-o, kemudian nama file dari Python tersebut. Saya akan menggunakan button.py. Oke, seperti ini. Sekarang kita enter. Oke, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini ada button.py. Oke, sekarang kita buka dengan Visual Studio Code. Kemudian kita pilih pada bagian button. Oke, rekan-rekan semuanya, ini adalah hasil convert dari file UI yang telah kita lakukan sebelumnya. Coba kita play rekan-rekan semuanya. Oke, ini adalah hasil kita. Sekarang kita akan mencoba untuk memberikan sinyal pada button-button tersebut. Karena di sini posisinya adalah disable, maka akan kita coba untuk push button yang kedua ini. Kita akan mencoba menggunakan sinyal klik pada button yang nomor 2 ini. Oke, sebelumnya kita akan membuat function terlebih dahulu di sini. Def button klik. Seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan self. Kemudian kita print button clicked. Oke, seperti ini. Sekarang kita cari di manakah letak dari button yang kedua. Di sini variabelnya adalah button 1 karena saya tadi mengganti objek name-nya menjadi button 1. Dan untuk button urutan kedua posisinya adalah yang di sini. Sekarang akan kita coba untuk memberikan sinyal pada push button self, kemudian push button, kemudian klik, connect. Oke, rekan-rekan di sini untuk memberikan sinyal. Dan di sini eventnya adalah klik, kemudian saya konekkan dengan button click. Button click ini adalah nama function yang telah saya bikin sebelumnya di sini, button click. Oke, rekan-rekan amati lagi, self, push button, klik, connect, self, button click. Coba kita play rekan-rekan semuanya. Oke, di sini akan kita klik pada bagian button yang kedua ini, kita klik. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini button click. Jadi ketika klik, maka akan menuliskan button click karena perintah dari function button click adalah button click.
Sekarang akan kita coba untuk memberikan sinyal pada push button yang ini dengan sinyal press. Oke, kita cari. Nama buttonnya adalah push button 2. Oke, kita akan memberikan sinyal pada bagian ini. Kita bisa memberikan sinyal self, kemudian push button 2. Kemudian saya akan menggunakan sinyal press. Kemudian connect self button click. Di sini saya akan membuat function satu lagi. Button press. Oke, di sini ini juga saya ganti. Jadi, ketika button ini press, maka akan saya hubungkan dengan self button press. Di sini akan menghubungkan pada function ini. Oke, sekarang kita coba. Kita klik pada push button ini, kita klik, maka rekan-rekan bisa melihat button press. Press adalah mouse down. Jadi ketika mouse ini kita turunkan, maka dia langsung mengeksekusi untuk sinyal press. Ketika mouse saya lepas, maka tidak akan terjadi apa-apa. Berbeda dengan klik ini posisinya adalah ketika mouse dilepas. Oke, seperti ini. Sekarang akan kita coba untuk memberikan sinyal pada button yang berwarna merah ini. Variabel dari button tersebut adalah push button 3. Kita tuliskan self, kemudian push button 3, kemudian release, kemudian connect. Di sini saya akan membuat function satu lagi. Button release. Oke. Di sini saya ganti. Kemudian function ini kita ganti menjadi button release. Oke, sekarang kita coba play rekan-rekan semuanya. Kita klik. Oke, rekan-rekan bisa melihat button release. Button release ini adalah mouse up. Jadi dia akan dieksekusi ketika mouse ini dilepas. Kita klik, maka dia tidak akan menunjukkan apa-apa. Tetapi ketika mouse dilepas, maka button release. Itu adalah sinyal release. Sekarang akan kita coba untuk memberikan sinyal pada push button 4 ini. Pada push button 4 ini akan kita berikan sinyal dengan toggle self, kemudian push button 4, kemudian toggle, kemudian connect save button toggle. Kita akan bikin dulu fungsinya di sini. Def button toggle self, kemudian print button toggle. Seperti ini. Sekarang kita coba rekan-rekan semuanya. Oke. Kita klik pada push button yang paling bawah ini, klik posisi dari button, posisi check dan button toggle. Kemudian kita klik lagi, dia juga akan berubah dan posisi button ini adalah uncheck. Sekarang akan kita coba untuk mendeteksi posisi dari toggle button tersebut. Di sini kita bisa menggunakan self, kemudian push button 4. Is checked seperti ini. Kemudian ini kita print. Ini digunakan untuk mendeteksi posisi dari button tersebut. Ini kita matikan saja. Oke, sekarang coba kita play rekan-rekan semuanya. Kita amati di bagian terminal ini ketika kita klik, maka posisinya adalah true. Kenapa true? Karena posisi button adalah tercek. Ketika kita klik lagi, maka false. Sekarang akan kita coba tidak hanya untuk melakukan print pada bagian terminal, tetapi kita akan mencoba ketika mengklik sebuah button, maka akan mengubah properti dari button lain. Saya akan mencoba pada button yang nomor 2 ini. Ketika saya klik, maka saya akan mencoba untuk mengubah button yang nomor 1 ini menjadi enable. Untuk menggantinya, rekan-rekan bisa langsung saja ke bagian buttonnya di sini. Oke, untuk itu sekarang kita amati dulu rekan-rekan semuanya. Posisinya adalah disable. Sekarang kita lihat bagaimana untuk mendisable sebuah button. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Untuk mendesain sebuah button, kita bisa menggunakan self. Kemudian objeknya set enable sama dengan false. Jadi ini kita copy saja. Kemudian kita akan gunakan push button ini ketika sinyal klik. Jadi kita akan mengeditnya pada function button click. Di sini rekan-rekan semuanya, button click di sini akan kita copy.
Ketika button klik, maka kita akan mengubah button 1 ini, enable-nya yang awalnya menjadi false, ini akan saya rubah menjadi true. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba jalankan rekan-rekan semuanya. Kita klik pada push button ini. Apakah push button bagian atas ini akan berubah menjadi true atau enable? Coba kita cek. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini posisi button menjadi enable. Jadi rekan-rekan semuanya, ketika kita ingin merubah properti, silakan rekan-rekan semuanya mengcopy saja properti-properti yang ada pada kode ini. Semua properti-properti ini bisa rekan-rekan explore melalui Qt Designer. Sebelumnya, kita juga sudah mencoba untuk mengubah mouse kursor dari button. Sekarang kita cari rekan-rekan semuanya kode untuk merubah kursor. Oke rekan-rekan semuanya, di sini adalah kode untuk merubah kursor. Sekarang kita copy saja ini. Kita akan coba paste di sini. Oke, ketika button ini diklik, maka kita akan mencoba untuk mengubah button 1 ini kursornya menjadi open hand. Sekarang kita apply. Kemudian kita coba klik pada button ini, klik. Rekan-rekan bisa melihat di sini buttonnya sudah enable, dan apakah ketika kita arahkan pada button tersebut kursornya akan berubah menjadi open hand. Sekarang kita arahkan rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat posisi kursornya adalah open hand. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan semuanya, bagaimana cara memberikan sinyal pada button dan bagaimana cara merubah properti saat sinyal itu dieksekusi. Jadi untuk properti-properti silakan rekan-rekan langsung saja explore pada bagian Qt Designer, kemudian copy saja kode dari Python tersebut untuk merubah properti-properti yang diinginkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.